بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد. Kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. An-nurul mustawda'u fil qulub yatazayadu israquhu bin nuril warid minallah subhanahu wa ta'ala. Bermula cahaya yang dititipkan Allah di dalam hati kita. Cahaya itu bertambah sinarnya, artinya semakin terang, semakin terang. Dengan cahaya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cahaya yang ada di dalam hati kita itu semakin terang, semakin bersinar dengan datangnya tambahan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa nurul Islam, cahaya yang dititipkan Allah di dalam hati kita itu disebut adalah nurul Islam, cahaya Islam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dari sekian banyak amal taat zahir, di sini ada 3 yang disebutkan yang sangat berpengaruh untuk mendatangkan cahaya itu. Seperti tadi, memperbanyak zikir, memperbanyak zikir. Apalagi zikir itu zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Membaca Quran zikir, subhanallah wa bihamdi termasuk zikir. Tapi yang paling baik itu adalah la ilaha illallah. Nah, makin banyak kita membaca la ilaha illallah di lisan kita, di mulut kita, itu mengundang tambahan cahaya yang ada dalam hati kita, sehingga terang menjadi seperti cahaya bulan. Memperbanyak zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara dzikrallah ahabbahullahu ta'ala." Barang siapa yang banyak zikir kepada Allah, maka Allah cinta kepadanya. Nah, cinta Allah kepada kita itu sangat kita perlukan. Karena bila Allah sudah cinta kepada kita, maka cahaya yang datang dari Allah itu akan selalu berlanjut masuk ke dalam hati kita. Kalau sudah kita ada modal dicintai oleh Allah. Nah, untuk mendatangkan cinta Allah itu antara lain memperbanyak zikrullah. Jadi ucapan kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sebenarnya mendatangkan cahaya untuk menambah cahaya Islam yang ada di dalam hati kita. Dalam sebuah hadis kursi disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ana jalisu man zakarani." Ujar Allah dalam hadis kursi itu, "Ana jalisu man zakarani." Aku berdampingan duduk, bahasa kitanya, aku semajelis sekedudukan dengan orang yang berzikir kepadamu. Nah, Allah itu sumbernya cahaya. Allah itu nurus samawati wal ardh. Sumber cahaya itu Allah. Nah, kita bayangkan bagaimana kita berdampingan dengan sumbernya cahaya. Nah, bila mana kita berzikir kepada Allah, itu Allah satu majelis dengan kita, Allah sekedudukan dengan kita. Artinya cahaya Allah itu akan banyak masuk ke dalam hati kita dengan berzikir la ilaha illallah. Nah, para muhibbin rahimahullah, kemudian salawat kepada Nabi. Di samping kita amaliyah rutin kita la ilaha illallah sekian sehari,
dengan istiqamah, dengan mudawamah, ditambah lagi salawat kepada Nabi. Nah, salawat ini luar biasa, mendatangkan cahaya ke dalam hati kita. Bahkan satu salawat yang kita ucapkan itu akan mendatangkan 10 cahaya dari Allah kepada kita. Nah, hadis Rasulullah SAW menyebutkan, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat atasku 1 kali, maka Allah balas dengannya 10 kali. Itu 10 kali artinya apa? 10 cahaya yang masuk ke dalam hati kita dengan satu ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah, yang ketiga disebutkan tadi mujalasatis shalihin. Kita duduk, artinya berkawan, bersahabat dengan orang saleh, dekat dengan orang saleh. Ini sangat mempengaruhi kuatnya cahaya Islam di dalam hati kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bersahabat dengan orang saleh itu akan mempengaruhi kuatnya Islam kita. Apabila tujuan kita bersahabat dengan orang saleh itu untuk mendapatkan kebaikan akhirat, itu syaratnya. Kita mendekati orang-orang saleh, mendekati orang-orang yang baik di sisi Allah, tujuan kita agar kita jadi baik. Nah, itu yang bisa mendapatkan berkat orang-orang saleh. Apabila tujuan kita itu dekat dengan orang saleh untuk kesuksesan duniawi kita, nah, maka ini kan ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan. Ada orang yang dekat dengan orang saleh supaya usahanya lancar, supaya usahanya sukses. Dia dekat dengan orang saleh, datang ke sana, datang kemari, tolong mudah-mudahan maju usahanya, baik itu. Nah, itu orang-orang yang dekat orang saleh seperti ini akan mendapat berkatus saleh ini, berkah saleh. Karena tujuannya dekat orang saleh sudah untuk kepentingan duniawi. Yang mendapatkan berkah duduk bersama orang saleh itu kalau tujuan kita adalah tujuan ukhrawi, tujuan akhirat. Kalau panggil melihat ada orang bakawan orang saleh berpuluh-puluh tahun, tetap aja akhlaknya tidak ada perubahan. Bukan orang salehnya yang salah, nang mangawani ini tujuannya memang ada untuk saleh, untuk kepentingan duniawinya. Kan banyak orang dekat dengan orang saleh, anak jadi pejabat dekat dua orang saleh, kasih tahu kamari miringi. Tujuannya apa? Bukan untuk akhirat, bukan untuk kebaikan agamanya, tapi ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Nah, ini hurimat, ditegah barakatus shalihin, berkah orang-orang saleh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi cahaya Islam yang sedikit, cahaya Islam yang lemah itu menjadi kuat, menjadi bertambah terang, menjadi semakin bersinar dengan perbuatan taat yang zahir, banyak zikir, banyak salawat, bergabung, berkumpul, bermajlis dengan orang-orang saleh. Semakin kuat cahaya Islam, sehingga cahaya Islam yang seperti bintang tadi menjadi seperti bulan. Nah, itu sudah nurul iman. Nurul iman.